Sejak 1981, kita telah menjalani petualangan perayaan cita rasa ini dengan semangat yang sama. Petualangan yang akan terus berlanjut, karena ini rasanya super. Kelahiran Kota Mobagu, usia 27 tahun dan tiba dan 175 cm, menguasai disiplin taekwondo dengan rangka bertarung 3 kali menang, belum pernah kalah. Final from Rumble Kicks MMA Kota Mobagu. Please welcome the bad boy, the winner. 45. Dan lawannya bertarung di sudut merah, seorang fighter kelahiran Kerinci, usia 37 tahun dengan tinggi badan 175 cm, menguasai disiplin kickboxing dengan rekor bertarung 4 kali menang, 3 kali kalah. Final from Boss Kickboxing Bandung. Please welcome Macan Kerinci, Alwin Kintan. 20 di One Pride dan langsung seperti biasa front kick langsung maju ke depan. Tampaknya dan sejauh ini tampaknya dari segi jangkauan Alwin jauh lebih baik. Oke, sepertinya Winry tadi bisa masuk dan menyerangkan pukulan. Oke, satu clinch. Kita lihat Winry tampaknya mau sempat memegang celana tadi, Bu. Dan tadi terlepas ya, sebenarnya sudah mendapatkan satu teknik overhook mengontrol tangan dari Winry, tapi tampaknya terlepas. sepertinya tidak percaya diri ya, tapi juga betul. kehalang cage juga. Kehalang cage, betul ya. Kembali serangan siku yang dilakukan oleh Widri masih melakukan serang sikunya, short elbow sedikit mengganggu dan ini dia kembalikan. Tidak ya, berhasil. Widri masih bisa bertahan dan Alwin tetap pada posisi guard, posisi guard. Hal yang sebaiknya dilakukan oleh seorang Winry adalah melewati kaki dari Alwin untuk mencari posisi yang lebih baik, yaitu side control ataupun mount position ya, Bung ya. Betul. Tapi di sini tampaknya masih sejauh ini masih pada Alwin masih berada pada posisi guard dan belum ada satu action yang dilakukan oleh Winry untuk mencoba melakukan passing guard. Betul, dia lebih banyak melakukan kontrol dan short pukulan pendek dari posisi di dalam guard ya. Iya, dia tidak banyak mencoba untuk kemudian tegak dan melakukan banyak damage atau atau pass the guard, melewati kaki dari Alwin ya. 1 menit. 1 menit terakhir. Hampir saja. Oke, serangan siku yang baik dilakukan Alwin. Ground and pound sepertinya dicoba oleh Winry. Ya, kembali Winry belum berhasil melewati kaki dari Alwin. Masuk kembali ke guard. Sepertinya tadi mencoba untuk triangle choke sepertinya. Masuk ke setup triangle tapi tidak berhasil. Tidak cukup. Masih 30 detik tersisa. Apakah ini sebetulnya lebih banyak yang stop? Kalau menurut saya yang lebih aktif memang sebenarnya Alwin yang aktif. Dia melakukan scrambling, mencoba menjaga jarak dan mencoba melakukan submission. Bisa dipas, masuk ke side, akan melakukan tetap bisa berhasil menjaga di setiap posisi. Kali ini justru Alwin yang mencoba melakukan clinch. Satu teknik ke bawah langsung oleh Winry. Baik, satu takedown tadi berhasil dilakukan oleh Winry dengan double leg takedown atau tangkapan 2 kaki. Kembali berada pada posisi side control. Sebetulnya kurang bijak juga ya tadi. Alwin itu menurut saya agak sedikit kurang bijak. Maju menerjang, masuk ke clinch, tapi sementara dia sudah tahu kelemahan di ronde pertama itu justru ada di posisi clinch itu bisa dibawa ke bawah. Betul. Sepertinya dia akan bilang, oke, ini ini Bung, kita lihat. Ini dia sudah. Sepertinya sudah dapat punggungnya. Winry sudah dapat punggung dari Alwin. Ini posisi yang sangat berbahaya. Sayangnya Winry tidak melakukan hook ya, Bung, untuk mendapatkan posisi back mount. Kembali Winry melakukan takedown. Lepas tadi kesempatan untuk back mount, tapi tetap bisa dikontrol. Iya. Kita bilang masih bisa dapat lah. Betul. Masih kembali yang sebaiknya dilakukan oleh Winry adalah mengontrol kepalanya sebenarnya, Bung ya, untuk melakukan cross face dan
memberikan lebih banyak penekanan pada tubuh bagian atas kepala dari Alwin, dan di sini bagian atas kepala di atas alis ya. Di atas alis. Di atas betul. alis itu. Ya. Kenapa kok bisa di atas? Oh, masuk ke mount. Masih kembali mount. Ini posisi Alwin dalam posisi yang sangat berbahaya sekarang. Iya. Tinggal Di sini kita tunggu tampaknya, waktu. Iya. Gimana caranya Windry bisa kemudian tegak dan Iya. kemudian bisa mendaratkan bom-bomnya Betul. dari atasnya. Tapi sepertinya Alwin terus mengunci. Oh, ini dia sudah Iya. mulai. Dari sini kembali Ini ground dia. and pound ya. Ground and pound sudah dimulai dari posisi mount. Oh, serangan siku yang baik Siku sekali tadi, lagi. belum cukup. Bisa di siku itu juga bisa dilakukan dengan cut, bisa juga dengan Iya. banyak sekali. Dan itu damage-nya besar. Itu Besar. apakah bisa cut, bisa juga dengan strike yang sangat itu keras ya. Keras itu ya, udah betul. Besar, udah tulangnya besar dan keras lagi. Betul. Gitu. Oh, Bisa scramble berhasil keluar. dibalikan. Kembali Alwin berada pada mencoba melakukan takedown kembali nih, Bung. Lakukan damage dari posisi yang lebih menentukan. Belum membutuhkan. Iya, Nah, ini kembali dia. ya. Ground and pound terus akan dilakukan oleh Wendry, sejauh ini kontrol yang baik. Tapi memang kalau menurut saya Windry lebih bermain aman dalam Betul. hal ini. Dia Betul. melakukan damage 1-2, 1-2 Iya. kemudian sedikit. Nah, ini mungkin momen yang ditunggu. Sudah Iya. mulai lemah, sudah mulai lelah, sudah banyak hit pukulan dimasukkan. Iya. Tapi di 30 detik kita lihat apakah bisa menghabisi Alwin dalam 30 Betul. detik terakhir ini. Iya, kembali strategi yang baik. Jadi after ground and berapa kali ground and pound, kembali melakukan penekanan yang dilakukan dengan menggunakan berat tubuhnya. That's apa yang Kalian sudah tahu peraturannya. Ikuti perintah saya. Lindungi diri kalian setiap saat dan bermain sportif. Masuk! Mari surut! Fight perdana, bom perdana di malam hari ini di kelas welterweight. Silakan Bung Bram. Terima kasih Ovi. First Fight bout, ready. bout pembuka Fight. tahun 2020 di One Pride dan langsung saja seperti Alwin biasa front kick menekan. langsung maju ke depan. Oh, tampaknya akan jadi jual beli pukulan, Bu. Satu serangan yang dilakukan oleh Wendry. Low kick tadi masuk. Low kick yang baik dilakukan oleh Alwin, dan sejauh ini tampaknya dari segi jangkauan Alwin jauh lebih baik. Oh, Oke, sepertinya satu yang baik. Windry tadi bisa masuk dan menyerangkan pukulan. Oke, satu clinch. Kita lihat Wendry tampaknya mau sempat memegang celana tadi, Bu. Dan dibawa ke bawah. Ya, dan Alwin juga harus berhati-hati di posisi dia ada di posisi bawah. Betul. Dan dia harus segera membalikan keadaan. Ingat, ada finish juga. Dan ada dua finish dari Windry itu Windry dari ya? ground and pound. Ground and Jadi pound, di ya, sini wow. dia bisa posisi Windry ini bisa terbukti sudah pernah bisa menghabisi lawan. Menghabisi Dan lawan, ingat, ya. keduanya di ronde pertama. Ya. Sini baik sekali sejauh ini Oh, side harus control. hati-hati belakang Ya. kepala dari posisi seperti tadi. Ya. Dari sikut dari posisi bawah itu harus dilakukan dengan hati-hati. Ya. Masih kontrol yang Baik kontrol ya. baik. Oh, Windry tampaknya terus memberikan penekanan dengan melakukan serangan-serangan siku. nah seperti terhadap ini Alwin. sepertinya Alwin mencoba untuk membalikan melakukan reversal, Ya, tapi tidak melakukan bisa. reversal, ya. Sebenarnya sangat mudah sekali dia pada saat Alwin memegang kakinya. Ini sudah Windry hanya perlu melakukan sprawl ya, sebenarnya pinggang kanannya juga akan terlepas sih, Bung, sepertinya. Dan cross face dan sprawl sih kita lihat juga sudah terlepas kembali. Sejauh ini maintain position yang baik. Oke, tampaknya Alwin mencoba melakukan berat position ya. mendekati cage, Ya. untuk kemudian cage crawl. Ya, cage crawling yang Cage berdiri. crawling ke Ya. atas, tapi Ya. tidak. Tapi Windry juga tahu Ya. dibalikan, dijauhkan dari cage. Dari cage kembali di sini sekarang Alwin berada di guard, posisi guard. Posisi guard dia, apakah dia mencoba ambar? Oh tidak. Tidak ya, di sini Tapi yang tangannya juga sudah mengunci. Sepertinya dia mencoba ambar, tapi tidak juga. Lebih kembali ke posisi guard. guard ya. Nah, tetap saja ini bukan posisi yang masih agak bahaya karena kalau tangannya lepas, tangan bisa postur, bisa tegak, Windry Ya. bisa tegak, itu bisa melakukan ground and pound. Ground and pound ya, betul. Nah, si Windry terus mengontrol dan terus mengganggu dengan pukulan-pukulan yang pendek. Pukulan-pukulan ya.
Tapi kontrol dengan kepalanya juga bagus. Oh, ini sepertinya ada mencoba ambar. Oh, mau pelata? Tidak jadi. Ya, tampaknya tadi terlepas ya. Sebenarnya sudah mendapatkan satu teknik overhook mengontrol tangan dari Wendry, tapi tampaknya terlepas. Sepertinya tidak percaya diri ya, tapi juga kehalang cage juga. Kehalang cage, betul ya. Kembali serangan siku yang dilakukan oleh Wendry masih melakukan serang sikunya. Short elbow sedikit mengganggu. Dan ini dia kembalikan. Oh, tidak ya, berhasil. Wendry masih bisa bertahan dan Alwin tetap pada posisi guard, posisi guard. Hal yang sebaiknya dilakukan oleh seorang Wendry adalah melewati kaki dari Alwin untuk mencari posisi yang lebih baik, yaitu side control ataupun mount position ya, Bung ya. Betul. Tapi di sini tampaknya masih sejauh ini masih pada Alwin masih berada pada posisi guard dan belum ada satu action yang dilakukan oleh Wendry untuk mencoba melakukan passing guard. Betul, dia lebih banyak melakukan kontrol dan short pukulan pendek dari posisi di dalam guard ya. Iya, dia tidak banyak mencoba untuk kemudian tegak dan melakukan banyak damage atau atau pass the guard, melewati kaki dari Alwin ya. 1 menit. 1 menit terakhir. Mau pelata hampir saja. Oke, serangan siku yang baik dilakukan Alwin. Ground and pound sepertinya dicoba oleh Wendry. Ya, kembali Wendry belum berhasil melewati kaki dari Alwin. Masuk kembali ke guard. Sepertinya tadi mencoba untuk triangle choke sepertinya. Masuk ke setup triangle tapi tidak berhasil. Tidak cukup. Masih 30 detik tersisa. Apakah ini sebetulnya lebih banyak yang stop? Kalau menurut saya yang lebih aktif memang sebenarnya Alwin yang aktif. Dia melakukan scrambling, mencoba menjaga jarak dan mencoba melakukan submission. Bisa dipas, masuk ke side control, tapi sudah tinggal 10 detik. Tinggal 10 detik. Lihat berapa banyak damage yang bisa dilakukan dari posisi ini. Hampir saja dan Alwin masih sangat aware. Ronde pertama sudah berakhir. Dan kita lihat ronde kedua. Apakah Wendry akan kembali melakukan hal yang sama lagi ke bawah dan akan terus melakukan kontrol? Atau dia akan lebih agresif lagi? Atau apakah Alwin kemudian akan melakukan tetap bisa berhasil menjaga di setiap posisi? Kali ini justru Alwin yang mencoba melakukan clinch. Satu tadi ke bawah langsung oleh Wendry. Baik, satu takedown tadi berhasil dilakukan oleh Wendry dengan double leg takedown atau tangkapan 2 kaki. Kembali berada pada posisi side control. Sebetulnya kurang bijak juga ya tadi. Alwin itu menurut saya agak sedikit kurang bijak. Maju menerjang, masuk ke clinch, tapi sementara dia sudah tahu kelemahan di ronde pertama itu justru ada di posisi clinch. Itu bisa dibawa ke bawah. Betul. Sepertinya dia akan bilang, oke, ini ini Bung, kita lihat. Ini dia sudah. Sepertinya sudah dapat punggungnya. Wendry sudah dapat punggung dari Alwin. Ini posisi yang sangat berbahaya. Sayangnya Wendry tidak melakukan hook ya, Bung, untuk mendapatkan posisi back mount. Kembali Wendry melakukan takedown. Wah, lepas tadi kesempatan untuk back mount, tapi tetap bisa dikontrol. Dikontrol, iya. Kita bilang masih bisa dapat lah. Betul. Masih kembali yang sebaiknya dilakukan oleh Wendry adalah mengontrol kepalanya sebenarnya, Bung ya, untuk melakukan cross face dan memberikan lebih banyak penekanan pada tubuh bagian atas kepala dari Alwin. Dan di sini bagian atas kepala di atas alis. Di atas alis. Di atas alis itu. Kenapa kok bisa di atas? Masuk ke mount. Masih kembali mount. Ini posisi. Alwin dalam posisi yang sangat berbahaya sekarang. Tinggal kita tunggu waktu. Gimana caranya Wendry bisa kemudian tegak dan kemudian bisa mendaratkan bom-bomnya dari atasnya. Tapi sepertinya Alwin terus mengunci. Ini dia sudah mulai. Dari sini kembali ground and pound ya. Ground and pound sudah dimulai dari posisi mount. Serangan siku yang baik sekali lagi. Cukup. Bisa siku itu juga bisa dilakukan dengan cut, bisa juga banyak sekali.
Dan itu damage-nya besar. Itu apakah bisa cut, bisa juga dengan strike yang sangat itu keras ya. Keras itu ya, betul. Besar, udah tulangnya besar dan keras lagi. Gitu. Berhasil dibalikan. Kembali Alwin berada pada mencoba melakukan takedown kembali nih Bung. Tampaknya apakah berhasil dilakukan oleh Alwin? Alwin kali ini melakukan takedown. Oh, tampaknya berhasil. Masih belum lepas? Ya. Masih belum berhasil? Masih belum berhasil. Ini cukup berbahaya nih karena kepalanya terlalu menunduk ya Bung ya. Ya, dan di sini bisa sangat-sangat lutut bisa dilakukan oleh Wendry dan kembali Wendry melakukan takedown. Justru Wendry yang melakukan takedown. Ya. Tampaknya nih faktor endurance atau stamina sudah cukup lelah nih Bung dari Alwin ya Bung ya. Betul. Kita lihat dan tangannya ini sepertinya menahan. Ini kalau sampai sini hanya menahan terbuka, ini Bung. Iya. Kalau itu sampai tangannya terbuka, itu bukannya bisa malah membuat kesempatan untuk armbar. Armbar, betul. Ada kesempatan di Iya. Kembali Alwin sudah bernapas melalui mulut ini Bung. Sepertinya juga Alwin, tapi juga di take down berulang-ulang. Mau coba scramble tidak bisa. Itu sebetulnya sangat lelah. Sangat lelah, betul. Kembali bisa mempengaruhi juga mental karena dia mencoba berapa kali dilakukan take down. Kembali mount. Sejauh ini posisi yang dominan dilakukan oleh Wendry jauh lebih banyak ya. Mount, take down, side control. Dan kembali lebih dominan lagi di ronde kedua ya. Iya. Dia bilang bisa masuk mount berapa kali, take down-nya semua betul, lebih. Dan ini seperti yang tadi dia melakukan apa yang tidak dilakukannya di ronde pertama. Betul. Passing guard, advance position, perbaiki posisi dan kemudian lakukan damage dari posisi yang lebih menguntungkan. Iya, ini dia. Ground and pound terus akan dilakukan oleh Wendry sejauh ini, kontrol yang baik. Tapi memang kalau menurut saya Wendry lebih bermain aman dalam hal ini. Dia melakukan damage 1-2, kemudian sedikit. Nah ini mungkin momen yang ditunggu. Sudah mulai lemah, sudah mulai lelah, sudah banyak hit pukulan dimasukkan. Tapi di 30 detik kita lihat apakah bisa menghabisi Alwin dalam 30 detik terakhir ini. Iya. Kembali strategi yang baik. Jadi after ground and berapa kali ground and pound kembali melakukan penekanan yang dilakukan dengan menggunakan berat tubuhnya. Apa yang dilakukan oleh Wendry saat ini, kembali dia melakukan posture up dan kembali melakukan ground and pound. Iya, lebih itu mengontrol yang baik ya. Sepertinya tidak ada niat untuk finish pada saat itu. Dia hanya untuk melakukannya. Dia kumpulkan poin. Betul. Damage. Habis itu balik ke bawah. Amankan posisi. Dan ronde kedua berakhir. Sedikit. Kalau saya membaca pertarungan ini, sepertinya Wendry game plan-nya memang adalah down. Iya. Dan mungkin ronde ketiga. Mari kita, apakah Alwin Kinchay bisa membalikan keadaan, ataukah Wendry bisa meneruskan dominasinya, dan apakah Wendry juga bisa melakukan finish seperti pada 3 fight sebelumnya. Kita lihat apakah Alwin akan bermain dengan strategi yang sama atau dia akan mencoba mengajak pertarungan di posisi stand up-nya akan kita saksikan kali ini. Masuk dari Wendry. Counter yang sangat luar biasa. Kembali Wendry melakukan strategi yang baik ya Bung. Langsung masuk side control. Side control. Kembali double leg takedown, side control. Ini kalau saya lihat biasanya orang di awal di ronde pertama masuk ke ronde ketiga, biasanya ronde ketiga itu malah lebih sloppy ya. Iya. Tapi ini kalau takedown-nya malah lebih cakep. Makin lama makin tajam. Lebih baik. Dan timingnya lebih baik juga. Timingnya juga lebih baik. Gitu. Ya, tampaknya di sini Alwin juga tidak mencoba di grind itu ya. Di grind itu. Dan ya, saya rasa ya sudah banyak dari segi posisi. Baik, tapi kembali dikembalikan ya Bung. Alwin Kinchay itu sudah berkali-kali dia melakukan seperti itu pada fight-fight sebelumnya. Soal sudah di bawah bisa dikembalikan dengan kekuatan, pure power. Tapi kali ini sepertinya Wendry sudah ada PR, sudah mengerjakan PR. Dia tahu Alwin suka melakukan itu. Enggak, saya sudah siap gitu. Dan ya sejauh ini kembali masih ground control didominasi oleh Wendry ya. Mount position kembali dilakukan oleh Wendry dan cukup tenang Wendry, bersabar mengontrol posisi terlebih dahulu dan kembali
melakukan serangan-serangan. Ini dia nih. Short elbow. Betul. Ya. Kita lihat 3 Kembali ya, Bung, is he ya. going for the finish? Apakah dia akan melakukan finish? Ya. Sepertinya dia lebih agresif nih Betul. sebetulnya. Ground and pound di ronde ketiga ini tadi saya lihat sekilas memang lebih agresif dibandingkan yang sebelumnya. Betul. Dan ya kembali Windry cukup bersabar ya dengan kembali ya Bung. Baik sekali scramble. Dia langsung keluar. Luar biasa dari Windry. Kembali satu takedown Bung. Apakah berhasil dilakukan? Dan kembali lagi Bung. Dibawa ke bawah lagi. Ya. Hati-hati elbow ke belakang kepala. Ini benar-benar bikin Alwin stres ya. Betul. Frustrasi dia. Hati-hati elbow ke belakang kepala. Ini dia. Di banyak peringatan untuk elbow belakang kepala. Ini kadang juga fighter itu ada ini ya, kalau saya nangkap bahwa kan tidak boleh ada strike atau pukulan ke belakang kepala. Kadang memang salah satu strategi dari fighter itu adalah justru memberikan kepala belakangnya, ya kan? Iya, itu dia. Betul. Nih, pukul kalau mau, nanti pelanggaran. Pelanggaran, Nah, betul. Tapi ya. ini juga yang kedua fight. Semua fighter juga mesti tahu gimana cara menghadapinya. Menghadapi, betul. Oh, benar-benar mau dipaksa ya. Iya. Tadi. Di sini kita lihat Alwin hanya lebih banyak ya. Tidak mencoba melakukan escape ya Bung, hanya mencoba mengontrol di sini dan padahal itu kalau dia mau maju ke underhook, dia bisa dapat underhooknya. Tapi mungkin kembali juga, saya rasakan iya. 1,5 menit lagi, apakah Windry akan melakukan mount position di sini Bung? Melakukan mount. Dia juga betul bertahan di posisi side control. Tapi dari posisi luar biasa, sudah mulai diganggu lagi. 1 menit lagi, tinggal sedikit lagi. Apakah dia akan mencoba untuk finish? Tapi kalau dari dominasi, kontrol sudah sangat terlihat. Ya. 1 menit. Ini dia. Masih belum banyak activity dilakukan dari Windry dari posisi ini. Action. Fighter action. Dan fighter sudah diminta oleh wasit peringatan yang action. Sudah action kembali. Tinggal 45 detik lagi. Kita lihat apakah Windry akan kembali mencoba melakukan mount position atau tidak nih Bung. Di 30 detik terakhir ini. Betul. Dan seperti yang saya bilang, sebetulnya yang lebih bermain konservatif dan tidak banyak action, yang kurang action itu sebetulnya dari Windry. Ya. Dari Alwin sendiri, kalau menurut saya sebetulnya dia banyak mencoba membalikan, mendapatkan berapa pukulan dan seperti ini naik dia. Kita lihat, dia mencoba membalikan, tapi memang bahwa menurut saya memang tekniknya agak kurang, variasinya kurang. Betul. Dia sehingga dia tidak tahu harus ide. Iya, betul. Nah, ronde ketiga dan ini jadi decision, akan menjadi decision. Betul. Harus kita serahkan ke tangan juri. Tapi kalau sekilas dari mata saya, ini seperti memang sudah ada dominan. Kita banyak sekali kontrol. Kita lihat Windry itu sangat mengontrol permainan. Sepertinya Alwin tidak pernah ada kesempatan untuk pengembangan permainannya. Hanya sedikit saja di ronde pertama. Take. Nah, ini dia masuk satu pukulannya tadi ya. Iya. Straight kanan. Yang push front, push kick yang sering dilakukan. Nah, ini takedown-nya. Baik sekali jadi. Dan kalau menurut saya sih ini sebetulnya adalah suatu wake up call ya harusnya buat Alwin gitu. Iya. Bahwa dulu bisa dilakukan, belum tentu sekarang bisa. Semuanya juga berkembang. Dan mari kita kembali ke One Pride Arena untuk keputusan. Baiklah, sebelum saya memejakan penan, kami persilahkan untuk Bapak Erduardus Ardianto, Chief Financial Officer dari PT Energi Mega Persada Tbk untuk bergabung bersama kami ke atas cage untuk memberikan medali bagi fighter pemenang. Dan setelah pertarungan selama 3 ronde, juri memutuskan hasil angka kemenangan mutlak untuk kemenangan dari sudut biru, Windry
Merpati 5.